Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam dari Piaraja Tarutung. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat, kuat dan penuh sukacita. Firman Tuhan pada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian pembacaannya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, apakah yang paling penting dan paling utama dalam hidup saudara? Apakah harta paling berharga yang saudara miliki? Apapun itu, tentunya akan menjadi fokus perhatian setiap hari dan dalam setiap kesempatan. Pikiran dan perhatian kita curahkan untuk menjaga sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Orang yang menganggap posisi dan jabatannya sebagai sesuatu yang paling berharga, dia tentu akan mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk menjaga itu. Orang yang menganggap rumah dan hartanya yang paling berharga akan melakukan segalanya supaya jangan dicuri atau dirampas orang. Orang tua yang menganggap anak-anaknya paling utama dan paling berharga akan mengorbankan segalanya demi kehidupan dan kemajuan anak-anaknya. Makanya seperti lagu gubahan komposer legendaris Batak Nahum Situmorang, anak kokido hamoraon diau, dikatakan dalam lagunya, hugogo pemacari arian nang bodari, lao pasikolahon geleki, ay ikon marsikola, dosa tibo-tibona, itak nina tolap gogoki. Marhui-hui pe aulao, da tudolok dohot tutoruan, mangalului ngolu-ngolu, naboy parbodarian, asal masahat gelekida, sahat tutujuan, anak kokido, hasangapon diaw. Kekayaan dan kehormatan tertinggi bagi orang tua Batak adalah anak-anak. Karena itu, apapun akan dilakukan untuk kemajuan anak-anaknya. Kerja keras, penghematan habis-habisan, bahkan berhutang pun mau untuk kemajuan anak-anaknya. Itulah falsafah yang sudah diterima umum oleh masyarakat Batak. Orang tua tidak boleh abai akan kesejahteraan dan kemajuan anaknya. Itulah pesan moral yang disampaikan oleh Nahum Situmorang. Saudara boleh mengabaikan yang lain-lain, tetapi jangan yang satu ini, yaitu anak-anak.
Kitab Ibrani menyampaikan pesan senada, walaupun objeknya berbeda. Saudara boleh mengabaikan yang lain-lain apapun itu, tapi jangan yang satu ini. Apa itu? Yang satu ini. Satu hal yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kehormatan, dan bukan kekuasaan. Melainkan keselamatan. Itulah yang termaktub dalam pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan telah melakukan segalanya dari zaman dahulu demi keselamatan umat manusia. Tuhan telah mengutus para malaikat untuk menyampaikan pesan dan keselamatan manusia. Tuhan telah mengutus para hakim dan raja-raja untuk menyampaikan pesannya demi keselamatan manusia. Tuhan telah mengutus para nabi. Bahkan dia telah memberikan hukum Taurat. Dia turun dalam kemuliaan untuk menyampaikan firman Tuhan Taurat di Gunung Sinai demi keselamatan manusia. Sebagaimana di awal kitab Ibrani ini dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang paling berhak menerima segala yang ada. Demikian juga yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan yang paling berharga yang Dia miliki, yakni dirinya sendiri, anaknya sendiri, Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan yang paling utama dan paling berharga, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Karena itu kitab Ibrani menekankan pesan paling penting, jangan abaikan itu. Jangan abaikan keselamatanmu. Jangan abaikan anugerah Allah, karya terbesar dalam diri Yesus Kristus. Abai berarti tidak peduli, acuh tak acuh, dan tidak menganggap penting. Orang yang abai tentang sesuatu berarti sesuatu itu bukan skala prioritas dalam hidupnya. Orang yang abai akan pekerjaannya berarti pekerjaannya bukanlah yang utama baginya. Itu tidak terlalu penting. Orang yang abai akan anak-anaknya berarti anak-anak bukan yang utama baginya. Itu tidak terlalu penting. Dan orang yang abai akan Kristus dan keselamatan berarti bagi dia keselamatan bukan hal yang utama dan yang terpenting. Itu sangat berbahaya. Karena ganjarannya adalah seperti yang diungkapkan dalam nas hari ini. Bagaimana kita akan luput jika kita telah mengabaikan yang paling utama yang dilakukan Allah kepada kita. Orang yang mengabaikan keselamatan dalam Yesus Kristus, dia akan hanyut. Dia akan hanyut terbawa ombak. Dia akan lenyap terbawa badai. Dia akan hilang entah kemana. Dia akan kehilangan sesuatu yang paling utama dan paling berharga. Karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan. Jadi ini adalah satu peringatan. Jangan sampai kamu hanyut. Jangan sampai kamu lenyap. Jangan sampai kamu hilang. Jangan sampai kamu abai akan sesuatu
yang paling berharga yang Tuhan telah lakukan dalam diri Yesus Kristus. Abai akan pesan Allah yang disampaikan para malaikat, para nabi, dan Taurat Musa saja, ganjarannya adalah balasan yang setimpal, yakni hukuman Allah. Itu terjadi bagi setiap orang yang melanggar Taurat Musa. Karena pelanggaran dan ketidaksetiaan pada hukum Taurat, umat Israel mendapat ganjaran yang setimpal. Itu terjadi dalam kehidupan personal, keluarga, maupun dalam kehidupan komunal, bahkan kehidupan bangsa Israel sendiri. Karena itu mereka kalah dalam peperangan, mereka melarat dalam kehidupan, dan kotanya dihancurkan, bahkan mereka terbuang seperti yang terjadi dalam pembuangan Babel. Bagaimanakah kita luput jika kita abai akan keselamatan itu? Saudaraku, umat Kristen mula-mula dan kita saat ini mendapatkan peringatan supaya kita jangan abaikan keselamatan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus. Karena jika kita abaikan itu, dengan apakah kita masih bisa beroleh keselamatan? No way. Tidak ada kesempatan lagi. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan pada keselamatan. Kita harus lebih memperhatikan kebenaran ini. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Saudaraku yang terkasih, kitab Ibrani ini adalah kitab exhortation, kitab penguatan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen mula-mula yang menghadapi demikian banyak tantangan dan kesusahan. Mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, dan tidak jarang mereka dipenjarakan, bahkan dihukum. Karena kekuasaan pemerintahan pada waktu itu tidak menginginkan kehadiran orang-orang Kristen. Karena itu tidak heran jika banyak orang Kristen yang menyerah. Banyak orang Kristen yang menyangkal imannya supaya hidup mereka diselamatkan oleh kekuasaan dunia ini. Tetapi untuk apa mereka selamat jika jiwa mereka hanyut, hancur? Dengan apakah mereka dapat diselamatkan? Saudara-saudara yang terkasih, dan itulah yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Karena situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, pemerintahan yang bengis, orang-orang yang memusuhi orang-orang Kristen. Saudaraku, saudara dapat kehilangan segalanya yang saudara miliki di dunia ini. Tapi jangan sampai kehilangan yang satu ini, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara dapat kehilangan apapun yang saudara miliki saat ini, tetapi jangan sampai kehilangan keselamatan, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam diri Yesus Kristus. Demikianlah dengan kita, orang Kristen di zaman ini, umat Tuhan di zaman ini yang hidup di tengah masa yang sangat sulit. Apalagi sejak pandemi COVID-19 1,5 tahun yang lalu hingga saat ini, kehidupan demikian sulit, tantangan kehidupan demikian berat. Kadang-kadang kita mau menyerah, kadang-kadang kita tidak tahan lagi. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kehilangan.
Kadang kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana masa depan saya? Dari manakah pertolongan datang kepadaku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan akan datang kepadaku? Kita sering merenung dalam situasi sulit di masa pandemi ini. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan dari kitab Ibrani ini sangat relevan. Diberitakan, disampaikan kepada kita di masa-masa yang sulit ini. Kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan usaha, kita bisa kehilangan apapun yang kita miliki di dunia ini. Tapi jangan sampai kehilangan yang satu ini. Sesuatu yang paling berharga yang mungkin kita miliki. Holan sadado narikot, Jesus lehoni diau. Manangaha penadapot dang tukpasonakon au. Nang arta nang sangap sude hamoraon. Dang tau mangalehon diau hasonangan. Alai molo dapot nasasadai toktong las rohaku hinorhon nii. Nasasadai, yang satu itu, the only one yang Tuhan berikan, yang dapat memberikan kepada kita ketenangan, kedamaian, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan, sampai selama-lamanya, yaitu karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Itulah harta kita yang paling berharga. Dan itulah kekuatan kita yang paling besar. Sewaktu kita juga hidup di dunia ini, melangkah di dunia ini, sepanjang Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, itulah harta kita yang paling berharga. Jangan sampai pernah kehilangan itu. Sebaliknya, kerjakanlah keselamatanmu. Pakailah keselamatanmu itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia, untuk berkarya seoptimal mungkin sesuai dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu berangkatlah dengan keyakinan dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena Dia telah menganugerahkan kepada saudara penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan, karena Engkau telah memberikan yang terbaik, telah memberikan yang utama, telah memberikan yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kami bisa saja kehilangan segala yang kami miliki di dunia ini, tetapi jangan biarkan kami sampai kehilangan harta yang paling berharga yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kabar sukacita ini, untuk pengajaran yang mendasar ini, supaya sepanjang kami melangkah di dunia ini, kami tetap mensyukurinya, kami tetap memegang teguh, dan kami tetap memilikinya hingga akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua yang telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya yang melihat kehidupan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang melihat kondisi dan keadaan mereka, dan Tuhan kuatkan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan dan bebaskan dari virus corona. Jika ada yang menderita,
Tuhan kuatkan. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, kami mohon Tuhan anugerahkan pekerjaan yang baru dan yang lebih baik. Jika ada yang berharap akan kasih karunia Tuhan, Tuhan berikanlah itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih berjuang untuk bebas dari COVID-19. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati semua tenaga medis, berkati semua warga negara Indonesia, agar kami dapat bersama-sama berjuang untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gerejamu, dan Tuhan tetap memakai gerejamu sebagai saluran berkat, termasuk juga untuk membantu pemerintah untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dimanapun saat ini berada, I wish you a very happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan kepada saudara.